Ada banyak sekali benda-benda aneh di Mars, sendok, mie, pintu, bahkan wajah. Apakah semua itu benar-benar hanya batu? Lagi pula Mars bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang penuh dengan benda-benda misterius. Yuk kita lihat apa aja. Baru-baru ini kita menemukan benda aneh di Mars yang tampak seperti benda halus mirip sendok. Benda ini menarik perhatian semua orang setelah kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA melihatnya. Batu dengan pegangan dan ujung yang membulat itu tampak seperti mengambang dalam foto yang diambil oleh rover. Orang-orang di internet bingung tentang benda apakah itu. Ada yang bercanda bahwa itu adalah pin bowling Mars atau bahkan sendok sepatu yang ditinggalkan oleh makhluk luar angkasa. Tapi Andrew Good dari NASA mengatakan bahwa itu tidak terlalu menarik. Ternyata itu hanyalah batu yang dibentuk oleh angin dalam waktu yang lama. Batuan dengan bentuk aneh seperti ini biasa ditemukan di Mars. Batuan-batuan itu disebut Vantivac. Vantivac adalah batu yang dapat tergores, penyok atau dihaluskan oleh partikel-partikel kecil yang terbawa angin. Kamu biasanya menemukan jenis batu ini di tempat kering yang tidak banyak rumput atau pepohonan yang menghalangi angin dan di tempat yang banyak pasir yang bertiup. Terkadang angin dapat mengukir batu-batu karang menjadi bentuk yang sangat keren seperti bebatuan jamur yang bisa kamu lihat di Taman Nasional Gurun Pasir Putih di Mesir. Bebatuan ini terlihat seperti jamur raksasa karena angin mengikis bagian bawahnya lebih cepat daripada bagian atasnya sehingga membuatnya berdiri tegak dan ramping. Vantivac bukan satu-satunya batuan Mars yang keren. Lihat aja rangkaian paku-paku surrealis yang menonjol dari permukaan merah ini. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA menemukannya saat menjelajahi kawah gel di Mars. Paku-paku itu dengan cepat menarik perhatian semua orang. Struktur meliuk-liuk yang menyerupai paku itu tampak seperti pintu dari luar angkasa. Bahkan, SETI Institute, sebuah organisasi yang berfokus pada pencarian kehidupan di luar bumi, mengetweet tentang gambar tersebut dan menyebutnya sebagai batu yang keren. Tapi pada kenyataannya, ini hanyalah hoodoo. Puncak-puncak yang tinggi dan tipis ini terjadi ketika batuan keras berada di atas lapisan batuan yang lebih lunak. Paku-paku Mars kemungkinan besar merupakan tambalan semen dari retakan kuno di batuan sedimen dengan material yang lebih lunak karena terkikis dari waktu ke waktu. Tapi di bumi juga ada banyak hoodoo, biasa disebut juga cerobong peri atau batu tenda. Kamu bisa menemukannya di tempat-tempat seperti Bryce Canyon di Utah dan dataran tinggi Colorado. NASA sangat tertarik dengan struktur aneh ini karena dapat membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang sejarah kawah gel. Ada juga sebuah batu yang terlihat seperti donat jelly. Batu ini disebut Pulau Pinnacle. Batu itu terlihat oleh kamera NASA, tapi hanya 4 hari sebelumnya pulau itu tidak ada. Jadi gimana dia menghilang secara ajaib ya? Dengan cara yang sangat anti klimaks, batu itu tertendang oleh salah satu roda Opportunity saat melintasi medan Mars. Tapi masih ada beberapa misteri yang menyelimuti donat jelly itu. Analisis mengungkapkan bahwa Pulau Pinnacle mengandung kadar belerang dan mangan yang sangat tinggi. Kedua hal ini larut dalam air. Dengan kata lain, mungkin ada beberapa aksi air yang menciptakan elemen-elemen ini di dalam batu. Si kecil yang satu ini tiba-tiba menyebabkan banyak drama dan sebuah gugatan terhadap NASA. Ada klaim bahwa badan antariksa ini gagal menyelidiki kemungkinan jamur yang tumbuh di Mars. Jamur donat jelly. Tapi tidak semua temuan kita alami. Penemuan membingungkan lainnya adalah benda yang ditemukan oleh rover Perseverance. Benda itu tampak seperti spaghetti atau tali yang kusut, sama seperti donat. Benda misterius ini muncul dalam gambar kamera rover dan kemudian lenyap dari tanah berpasir hanya dalam beberapa hari. Ternyata itu adalah puing-puing dari sistem pendaratan rover. Perseverance mendarat di kawah Jezero pada bulan Februari 2021. Pendaratannya kasar dan secara tidak sengaja menebarkan puing-puing di sekitarnya. Sebagian dari serpihan-serpihan ini telah muncul dalam gambar-gambar yang diambil oleh robot penjelajah untuk sementara waktu. Benda seperti tali itu kemungkinan besar adalah potongan jaring dakron yang merupakan jenis serat yang digunakan untuk selimut termal. Selimut ini membantu mengatur temperatur peralatan selama proses pendaratan di Mars yang sangat panas. Benda itu mungkin mengalami penguraian yang signifikan dan tercabik-cabik karena gaya yang kuat selama pendaratan.
Selimut termal kehilangan banyak saat itu, misalnya potongan kertas timah mengkilap yang ditemukan pada bulan Juni, penjelajah menemukannya di atas batu. Yang luar biasa adalah seberapa jauh sebagian puing-puing itu telah berpindah. Rover mendarat sekitar 1,9 km jauhnya dari tempat yang sedang dijelajahi. Mungkin karena tabrakan itu melemparkan puing-puing ke udara dan angin Mars membawanya sejauh itu. Mars dikenal karena anginnya yang kencang yang bisa menggerakkan benda-benda ringan, tapi meskipun menyenangkan untuk menemukannya dalam foto, ada kekhawatiran tentang puing-puing serta sampah yang ada di Mars. Kita bahkan belum menyelesaikan masalah ini di bumi, dan kita sudah membuat masalah ini lagi di Mars. Puing-puing yang kita tinggalkan di planet merah sudah menumpuk di area yang disebut Hawkwellow Flats. Ditambah lagi, puing-puing tersebut dapat secara tidak sengaja mencemari tabung sampel yang digunakan untuk mengumpulkan batuan Mars. Sejauh ini NASA tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini, tapi mereka terus mengawasinya untuk mencegah masalah pada kendaraan penjelajah. Sekarang, gimana kalau bukan benda tapi hewan? Curiosity menimbulkan kehebohan ketika menangkap sesuatu yang tampak seperti tikus di Mars. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa itu bisa jadi bukti kehidupan asli Mars, atau bahkan hewan pengerat ini dibawa oleh Curiosity. Tapi tikus Mars ini sekali lagi ternyata hanya sebuah batu yang aneh. Batuan ini terlihat menarik karena proses alami seperti erosi angin dan abrasi mekanis. Kami juga menemukan beberapa benda yang tampak seperti cacing. Curiosity memotret sebuah formasi yang tampak seperti cacing yang mengeliat di lanskap Mars. Meskipun ukurannya kecil, formasi ini menonjol dengan bentuknya yang unik dan teksturnya yang kasar. Mungkin formasi ini terbuat dari bahan yang tahan lama dan tahan terhadap erosi Mars yang keras. Dan akhirnya, temuan misterius teratas kita adalah wajah di Mars. Cydonia adalah sebuah wilayah di Mars yang telah menarik perhatian, baik secara ilmiah maupun populer. Cydonia terletak di belahan utara Mars. Wilayah ini berada di antara daerah berkawah di selatan dan daerah yang relatif datar di utara. Ada teori yang mengatakan bahwa dataran utara mungkin dulunya adalah dasar lautan, mungkin Cydonia dulunya merupakan daerah pesisir. Tempat ini penuh dengan fitur-fitur menarik dan indah yang memberitahu kita banyak hal tentang sejarah planet merah. Tapi fitur yang paling menarik adalah wajah Mars. Benda ini mendapatkan perhatian luas ketika dijepret oleh pengorbit Viking 1 pada tahun 1976. Beberapa orang percaya bahwa itu bukti peradaban Mars yang telah lama hilang. Pada awalnya, NASA menganggapnya sebagai tipuan cahaya dan bayangan. Tapi setelah beberapa analisis, ternyata itu adalah, cuma batuan. Kita juga melihat wajah beruang. Foto ini ditangkap oleh kamera High Resolution Imaging Experiment. Dalam gambar ini kita bisa melihat pola rekahan melingkar yang tampak seperti kepala beruang dengan dua kawah yang membentuk mata dan struktur keruntuhan berbentuk V seperti hidung. Kepala ini kemungkinan terbentuk karena sesuatu yang berat mengendap di atas lubang tua di tanah. Lubang ini terisi dengan lava atau lumpur, dan fitur yang mirip hidung ini diduga merupakan lubang vulkanik atau lumpur. Tapi kenapa kita terus melihat hal-hal aneh di Mars ya? Kadang-kadang otak kita bisa menipu kita untuk melihat sesuatu seperti wajah atau objek di bebatuan, juga benda-benda lainnya. Tapi itu hanya ilusi yang disebut pareidolia. Pareidolia adalah fenomena psikologis yang membuat kita melihat pola atau bentuk yang sudah dikenal, terutama wajah, padahal sebenarnya tidak ada. Ini karena ketika otak menemukan sesuatu yang tidak dikenali atau dimengerti dengan segera, otak akan mencoba menemukan hal-hal yang paling mirip. Jadi otak melihat pola, tekstur, atau suara acak sebagai sesuatu yang bermakna dan dapat dikenali. Itu sebabnya kursi dengan pakaian di atasnya tampak seperti sosok manusia yang sangat menyeramkan di malam hari. Hal ini juga menyebabkanmu melihat wajah atau bentuk di awan, atau mendengar suara yang dapat dikenali, atau bahkan kata-kata dalam kebisingan acak. Ini adalah bukti yang menarik dari kekuatan persepsi kita, tapi kita juga harus berhati-hati dengan hal itu ya. Jangan biarkan imajinasi kita menjadi tidak terkendali. NASA membuat wahana penjelajah keren bernama Curiosity dan mengirimnya ke Mars untuk melihat apa lagi yang bisa kita tahu tentang planet merah. Planet yang mungkin akan menjadi rumah kita selanjutnya.
Curiosity telah menjelajahi permukaan Mars, melakukan pengukuran dan mengumpulkan data tentang planet ini selama lebih dari 10 tahun. Dan Curiosity menemukan beberapa bebatuan terkikis gelombang di permukaan Mars yang awalnya diduga sebagai daerah kering. Para ilmuwan meyakini area ini sebenarnya dasar danau. Mungkin saja ini dasar danau yang mengering dan sedimen serta benda-benda lain berakhir menumpuk di sana. Semua ini bisa memberi kita beberapa petunjuk penting tentang sejarah danau tersebut. Misalnya, jenis organisme yang mungkin pernah hidup di sana, seberapa dalam danaunya, berapa lama danau itu ada di sana, dan hal-hal serupa. Pola-pola gelombang ini memberitahu kita bahwa bebatuan ini mungkin terbentuk ketika angin Mars yang kuat menggerakkan air di danau purba yang besar ini. Kamu tahu suara spesifik yang bisa didengar saat memegang kerang di telinga? Kamu bisa mendengarnya karena udara terperangkap di dalam cangkang dan bergesekan dengan dinding-dindingnya. Udara tidak dapat keluar, sehingga bergetar pada frekuensi yang bergantung pada ukuran cangkang. Dengan kata lain, kamu merasa mendengar suara ombak yang menghantam pantai. Itulah Mars dalam imajinasiku sekarang. Tempat di mana kita masih bisa mendengar suara ombak yang telah lama hilang menghantam pantai danau raksasa yang misterius. Selama misinya, Curiosity juga menemukan sebuah benda logam yang ternyata adalah meteorit. Batuan tidak biasa yang berasal dari luar angkasa ini terbentuk dari nikel dan besi. Namanya kakao, dan besarnya seukuran mobil kecil. Panjangnya 2 meter, dengan berat lebih dari 1 ton. Ini merupakan temuan penting karena kita jarang menemukan benda-benda logam di permukaan Mars. Sebagian besar batuan di sana terbentuk dari basal atau material vulkanik lainnya, sehingga bongkahan logam itu bisa memberitahu lebih banyak tentang sejarah dan terbentuknya Mars. Ditambah lagi, logam ini sangat menonjol. Permukaan Mars berwarna merah karena oksida, sedangkan kakao tampak metalik dan berwarna abu-abu gelap. Bongkahan logam ini juga berbentuk bulat dan halus, yang berarti pernah melewati atmosfer Mars. Robot-robot lain juga telah menjelajahi Mars. Misalnya, Mars Reconnaissance Orbiter atau MRO milik NASA yang menemukan bukit pasir berbentuk lingkaran. Bukit pasir biasanya sangat umum ditemukan di planet merah. Bentuk dan ukurannya pun bermacam-macam. Tapi, bukit pasir yang melingkar seperti ini sangat jarang ditemukan. Bukit-bukit pasir ini terdiri dari pasir berwarna gelap dengan material berwarna lebih terang di sekelilingnya. Dan kerennya, bukit pasir ini tersusun dalam pola khusus mirip jari-jari roda. Bisa jadi, ini karena cara angin bertiup. Kembali ke Curiosity, wahana ini telah menjelajahi banyak hal menarik lainnya, seperti kadar oksigen di atmosfer Mars. Kadarnya berubah-ubah tergantung musim. Ada lebih banyak oksigen di musim semi dan musim panas, tapi penyebabnya masih belum jelas. Dan tentu saja, itu pun tidak cukup bagi kita untuk bisa bernapas di sana. Konsentrasi oksigen di Mars adalah 0,1% atau sekitar 100 kali lebih rendah dibanding konsentrasi oksigen di atmosfer bumi. Atmosfer Mars sebagian besar terdiri dari karbon dioksida dengan sedikit gas-gas lain. Curiosity begitu canggih hingga bisa menganalisis usia batuan yang ditemukannya. Tampaknya, batuan-batuan itu jauh lebih tua dari yang kita duga sebelumnya. Beberapa di antaranya berusia lebih dari 3 miliar tahun. Curiosity juga menemukan molekul organik dalam sampel tanah. Molekul-molekul ini pada dasarnya adalah bahan penyusun kehidupan. Ini tidak langsung membuktikan adanya kehidupan di Mars, tapi menunjukkan kemungkinan adanya kehidupan di Mars di masa lalu. Curiosity menemukan kemungkinan bukti adanya waduk besar air dalam wujud cair di bawah lapisan es di kutub selatan, yang mungkin sangat asin dan penuh dengan berbagai mineral. Salinitas yang tinggi ini adalah alasan kenapa air ini bisa tetap cair pada suhu di bawah titik beku. Akan sangat menyenangkan jika ada semacam lautan di bawah permukaan untuk berendam, terutama ketika angin Mars yang ganas tengah mengamuk di permukaan. Dan akan sangat menyenangkan jika ada sesuatu yang dapat melindungi kita dari tingkat radiasi yang sangat tinggi di planet merah. Ada beberapa bahan kimia dan garam yang cukup beracun di tanah Mars, yang bisa sangat buruk bagi manusia. Astronot berpotensi terpapar bahan kimia beracun ini.
baik melalui kontak langsung dengan tanah atau dengan menghirup debu yang mengandung garam-garam ini. Selain itu, zat-zat ini juga bisa menjadi masalah untuk menumbuhkan tanaman. Ini penemuan yang sangat penting untuk misi jangka panjang ke Mars, karena para astronot harus bisa menanam makanan mereka sendiri agar bisa bertahan hidup di sana. Hal lain yang mendukung gagasan adanya kehidupan di Mars adalah penemuan metana di sana. Metana merupakan temuan yang sangat penting karena biasanya organisme hidup menghasilkan gas ini. Jadi, dari mana asalnya kalau bukan dari mereka? Pada kenyataannya ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk itu. Salah satunya adalah aktivitas geologi dari waduk bawah tanah. Gagasan lainnya adalah meteorit membawa metana ke planet merah. Yang menarik adalah kadar metana lebih tinggi di area tertentu. Jadi, ya, entah apa pendapatmu, tapi aku masih berpegang pada teori bahwa metana itu berasal dari organisme hidup. Ada kemungkinan bahwa gunung berapi di Mars masih aktif. Kita tahu ada banyak gunung berapi yang sudah punah di planet merah, tapi kita tidak pernah menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan kalau sebagian gunung berapi itu masih hidup. Para ilmuwan mempelajari endapan vulkanik dan menemukan bahwa beberapa gunung berapi mungkin meletus sekitar 50.000 tahun lalu. Sebelumnya, semua mengira letusan terakhir terjadi 3 hingga 4 miliar tahun lalu. Andai kita bisa memadatkan sejarah geologi Mars menjadi hanya 1 hari, itu setara dengan letusan yang terjadi sedetik lalu. Jadi, kita tidak akan pernah tahu, mungkin masih ada magma yang menggelegak diam-diam di bawah permukaan Mars. Generasi masa depan yang mungkin akan membangun kehidupan mereka di sana bisa bersenang-senang. Mars berubah menjadi tempat yang dingin dan tandus, sehingga tidak bisa mendukung kehidupan seiring berjalannya waktu. Dan salah satu penyebab utamanya adalah hilangnya atmosfer. Planet merah dulunya memiliki atmosfer yang jauh lebih tebal, mirip dengan atmosfer bumi. Salah satu alasan utamanya adalah medan magnetnya yang relatif lemah. Medan magnet bumi bantu melindungi atmosfer kita dari angin surya, yaitu aliran partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Tanpa perlindungan ini, tidak ada yang menjaga Mars dari kekuatan sangat besar ini yang akhirnya mengikis sebagian besar atmosfernya. Faktor lain yang berperan besar dalam hilangnya atmosfer Mars adalah gravitasinya yang relatif rendah. Karena gravitasi Mars lebih lemah daripada bumi, molekul gas lebih mudah lepas ke ruang angkasa. Jadi, Mars mungkin dulunya lebih mirip dengan planet tempat tinggal kita. Tapi dengan atmosfernya yang tipis saat ini, Mars tidak bisa menyimpan panas, sehingga membuatnya sangat dingin dan sangat sulit untuk dijelajahi. Tapi, mungkin lebih baik bagi kita untuk tidak mengunjungi planet merah di masa lalu. Ada cerita tentang banjir besar purba yang mungkin pernah terjadi di sana. Jadi, ya, planet merah mungkin dulunya tempat yang lebih basah dan lebih ramah dibanding sekarang, dengan sungai-sungai yang mengalir indah dan danau-danau menakjubkan, kolam-kolam dan perairan lainnya. Dan beberapa penelitian menunjukkan bukti adanya kanal-kanal besar yang terukir di permukaan planet. Kanal-kanal ini jauh lebih besar daripada yang pernah kita temukan di planet ini. Ini menyeratkan bahwa banjir besar terjadi miliaran tahun yang lalu. Mungkin banjir besar itu terjadi karena berbagai faktor, seperti aktivitas vulkanik, pencairan es, dan pelepasan karbon dioksida dari kerak planet. Banjir tersebut mungkin juga menciptakan beberapa genangan air sementara. Semoga saja ini akan menjadi petunjuk yang lebih menarik untuk menemukan jejak kehidupan mikroba. Bagaimana menurutmu? Kelihatannya seperti pantai biasa, tapi ada sesuatu yang memicu alarm berbunyi di kepalamu. Pasirnya terlihat terlalu merah, matahari terlalu terang, anginnya terasa salah, sulit untuk bernapas, dan gak ada air di lautan. Jangan panik, itu normal karena kamu berada di Mars. Selama ini kita hanya melihat Mars sebagai bola debu kering dan tidak bernyawa. Gurun yang membeku di mana air hanya dalam bentuk es atau uap, tapi penelitian baru menunjukkan miliaran tahun lalu, Mars adalah tempat yang sama sekali berbeda. Alih-alih debu yang tidak ada habisnya, Mars mungkin memiliki sesuatu yang jauh lebih akrab dengan kita, yaitu pantai-pantai berpasir yang cerah.
Para ilmuwan dari Penn State UC Berkeley dan Universitas Guangzhou mempelajari data radar dari kendaraan penjelajah Zhurong milik Cina. Kendaraan ini mulai melintasi Mars pada 2021 saat menjelajahi permukaan planet merah. Robot penjelajah ini menemukan formasi batuan landai yang tampak sangat mirip dengan yang ditemukan di garis pantai bumi. Formasi ini disebut endapan pantai, terbentuk ketika ombak mendorong pasir ke garis pantai. Tapi Zhurong tidak hanya memotret foto-foto indah, Zhurong juga memiliki radar penembus tanah, alat yang memungkinkannya memindai jauh di bawah permukaan Mars saat ia melakukan perjalanan sejauh 2 km antara Mei 2021 dan Mei 2022. Ia menemukan sesuatu yang cukup keren, lapisan sedimen miring dengan sudut 15 derajat. Pola ini identik dengan pola yang ditinggalkan oleh gelombang di bumi, dan ini bukan karena angin, gunung berapi, atau apapun. Ini tampak seperti pantai sungguhan. Itu sebenarnya masalah besar, karena kalau ada ombak dan pasang surut, pasti ada badan air yang besar. Artinya Mars mungkin pernah memiliki kondisi yang tepat untuk mendukung kehidupan. Bahkan setelah 3,5 miliar tahun, bentukan-bentukan di sana masih sangat mirip dengan pantai-pantai di bumi. Jadi pasti ada suatu masa di mana Mars lebih dari sekedar batu berdebu di angkasa. Setelah mengungkap berita mengejutkan ini, radar Zhurong memindai sedalam 79 meter ke dalam tanah dan menemukan lapisan sedimen. Lapisan-lapisan itu pernah terbentuk di sepanjang jalur tegak lurus dengan garis pantai purba yang kemungkinan besar ada sejak 4 miliar tahun yang lalu. Pada saat yang sama, hal ini mungkin tidak terlalu mengejutkan. Pada saat itu, Mars bukanlah gunung kering dan beku seperti yang kita lihat saat ini. Mars memiliki atmosfer yang lebih tebal, iklim yang lebih hangat, dan banyak air dalam bentuk cair. Dan aku tidak sedang membicarakan genangan air yang kecil ya. Pantai tidak akan terbentuk tanpa adanya perairan luas. Agar ombak dapat membentuk daratan seperti ini, harus ada sungai yang mengalir ke lautan yang luas. Arus yang kuat harus menggerakkan pasir di sekitarnya, dan air harus bertahan untuk waktu yang lama. Ini bukan sekedar masa basah yang singkat, ini merupakan periode di mana Mars aktif secara hidrologis selama jutaan tahun yang berpotensi menjadi tempat di mana kehidupan bisa berkembang. Penemuan ini semakin menguatkan satu teori yang telah membingungkan para ilmuwan sejak tahun 1970-an. Saat itu wahana antariksa Viking milik NASA memotret yang tampak seperti garis pantai yang melingkari belahan utara Mars. Tapi ada masalah, garis pantai itu ada di mana-mana dengan ketinggian yang bervariasi hingga 10 km. Tidak seperti garis pantai di bumi yang datar dan konsisten seperti yang kita lihat di bumi, perbedaan ini membuat para ilmuwan meragukan keberadaan lautan Mars. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan berusaha memecahkan misteri ini. Pada 2007, mereka menduga rotasi Mars sebenarnya telah bergeser miliaran tahun lalu. Ketika wilayah vulkanik Tarsis yang sangat besar di planet ini tumbuh, sumbu rotasi planet ini miring dan membengkokkan permukaannya. Hal ini bisa menjelaskan mengapa garis pantai di Mars saat ini tidak rata. Dengan kata lain, lanskap yang dulunya datar dan rata berubah seiring berjalannya waktu. Yang menarik, Mars memberikan petunjuk tentang masa lalunya yang berair selama bertahun-tahun. Curiosity menemukan riak air purba di kawah Gale. Itu adalah tanda-tanda adanya danau yang sudah lama hilang. Saat ini, Perseverance sedang mempelajari fosil delta sungai di kawah Zezero. Dengan bukti Zhurong tentang samudra purba, semuanya menjadi masuk akal. Danau kecil ada, sungai ada, samudra besar yang meliputi dataran rendah utara sangat mungkin. Misi Zhurong berakhir pada Mei 2022 setelah debu menghalangi panel suryanya. Tapi misi di masa depan masih bisa mengeksplorasi endapan garis pantai kuno tersebut. Para ilmuwan bisa saja mengirim misi baru untuk mengebor lebih dalam ke permukaan untuk mengambil sampel atau menggunakan radar yang lebih baik untuk memetakan permukaan Mars lebih detail. Ada harapan besar untuk menggali area-area tersebut di masa depan dan menemukan lebih banyak lagi petunjuk masa lalu Mars.
Pada saat yang sama, kendaraan penjelajah Perseverance bekerja keras di kawah Zero mengumpulkan sampel. Para ilmuwan berharap bisa membawa sampel-sampel itu kembali ke bumi pada tahun 2030-an. Meskipun sampel-sampel tersebut tidak termasuk sampel dari lautan purba, sampel-sampel itu bisa membantu kita mengetahui lebih banyak sejarah Mars saat kondisi basah. Saat ini penemuan pantai purba di Mars memberi kita gambaran masa ketika planet ini mungkin lebih mirip bumi dengan air, ombak, dan sungai. Yuk kita bahas lebih detail tentang Perseverance yang masih bekerja di Mars. Robot ini memiliki bor khusus di lengannya dan menggunakannya untuk mengikis debu dan lapisan atas batuan, membuat lingkaran-lingkaran kecil selebar 5 cm di kawah Zero. Suatu ketika salah satu kameranya mengambil foto close up dan foto itu menunjukkan batuannya tidak mulus. Batuan ini terbuat dari kristal-kristal kecil yang saling mengunci. Perseverance menggunakan 2 alat khusus untuk menganalisis kimiawi batuan tersebut. Hasilnya mengonfirmasi bahwa batu yang diberi nama Rosette itu adalah batuan vulkanik, artinya batu itu terbentuk dari lava atau magma, bukan dari lumpur dan tanah liat seperti yang diperkirakan para ilmuwan dari bekas dasar danau. Perseverance alias Percy mendarat di Mars pada Februari 2021 bersama helikopter kecil bernama Ingenuity. Ia adalah penjelajah tercanggih yang pernah dikirim ke Mars mengikuti jejak Curiosity, Spirit, Opportunity, dan lainnya. Tapi Percy memiliki misi berbeda, sementara penjelajah-penjelajah terdahulu lebih banyak mempelajari batuan dan iklim Mars. Percy mencari tanda-tanda kehidupan di masa lalu. Para ilmuwan memilih kawah Zero karena tampaknya kawah ini dulunya merupakan danau, tempat makhluk hidup berukuran kecil bisa hidup. Penjelajah ini mengebor, mengikis, dan mengumpulkan sampel batuan untuk dipelajari dengan peralatan sainsnya. Selain itu, ada juga beberapa sampel yang disimpan untuk dibawa ke bumi di masa depan untuk dipelajari lebih lanjut. Perseverance menemukan beberapa hal yang mengejutkan di Mars. Para ilmuwan yang mempelajari data yang dikirim kembali menemukan kawah Zero banyak berubah dari waktu ke waktu. Dahulu kala, area ini memiliki lava yang mengalir, danau yang bertahan selama ribuan tahun, sungai yang membawa lumpur dan pasir, bahkan banjir besar yang membawa bebatuan dari tempat yang jauh. Ini berarti masa lalu Zero lebih aktif dan tidak seperti yang diperkirakan para ilmuwan. Hal ini tentu saja mempersulit mereka untuk menemukan batuan sedimen yang mereka cari, tapi hal ini juga mengungkap tempat-tempat baru di mana kehidupan purba mungkin pernah ada. Penemuan menarik lainnya adalah setiap batuan yang telah dipelajari Perseverance sejauh ini mengandung bahan berbasis karbon, bahan yang sama yang digunakan untuk membentuk kehidupan di bumi. Perseverance juga membawa alat khusus bernama MOXIE yang berhasil membuat oksigen dari karbon dioksida di atmosfer Mars untuk pertama kalinya. Dalam 16 kali uji coba, MOXIE menghasilkan sekitar 113 gram oksigen. Jumlah itu cukup untuk membuat astronot bernapas selama sekitar 4 jam. Ia bekerja lebih baik dari yang diharapkan, menghasilkan 12 gram oksigen per jam. Setelah berjalan dengan sukses selama 2 tahun, MOXIE menyelesaikan uji coba terakhirnya pada September 2023. Ia membawa kita selangkah lebih dekat untuk mengirim manusia ke Mars di masa depan. Yuk kita kembali ke penemuan garis pantai kuno di Mars. Temuan ini mungkin bisa membantu kita melihat planet merah dengan cara pandang baru. Air mungkin telah mengalir di permukaan Mars selama puluhan juta tahun, mengukir danau, sungai, dan bahkan samudra yang luas. Apalagi yang selama ini kita salah paham? Apakah dinosaurus Mars melintasi lembah-lembah hijau yang luas di planet ini? Atau apakah makhluk laut aneh itu adalah makhluk laut yang tidak bisa kita bayangkan? Kita belum tahu, tapi satu hal sangat mungkin terjadi. Mars pernah mengalami era yang lebih hangat, air, dan mungkin kehidupan. Kalau kamu takut laba-laba, jangan pernah mengunjungi Mars. Pada Maret 2025, wahana penjelajah Perseverance milik NASA menemukan sesuatu yang mirip sekumpulan telur laba-laba kecil di permukaan planet merah. Sesuatu itu terdiri dari ratusan bola-bola kecil yang saling menempel. Bagaimana kalau semua telur ini menetas? Akankah gerombolan makhluk berkaki 8 menyerbu planet merah? Ini meragukan. Benda yang ditemukan Perseverance itu tergeletak di atas bukit bernama Witch Hazel dekat tepi kawah Zero.
Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah batu berbentuk aneh dengan sedikit debu Mars berwarna merah. Ya, sayangnya atau untungnya, itu bukan telur laba-laba Mars. Meski begitu, formasi ini sangat menonjol dibanding semua yang ada di sekitarnya. Tim Perseverance menamai batu aneh itu St. Paul's Bay. Para ilmuwan menyebutnya sebagai float rock. Istilah ini berarti batu itu nggak terbentuk di tempat ia ditemukan, tapi entah bagaimana berakhir di sana. Jadi saat ini, kita belum punya cukup petunjuk untuk tahu latar belakangnya dan asal mula tekstur anehnya. Tapi itu bukan satu-satunya misteri. Ada sesuatu yang memindahkan batu ini dari tempatnya semula. Salah satu teori menyatakan batu ini bisa jadi terbentuk ketika meteorit menabrak Mars. Hantaman yang kuat pasti melontarkan batuan ke udara, dan serpihannya bisa saja mendingin dan membentuk bola-bola kecil yang kita lihat sekarang. Jika benar, batu ini mungkin berasal dari tempat yang sangat jauh, dan bisa memberi informasi baru tentang bagaimana tumbukan besar bisa menggerakkan benda-benda di planet merah. NASA menduga batu itu mungkin menggelinding menuruni bukit Witch Hazel. Bisa jadi asalnya dari salah satu lapisan yang lebih gelap di atas bukit. Kita sudah melihat lapisan itu dari luar angkasa. Sekarang, kita perlu mempelajari bukit Witch Hazel lebih dekat dan mencari tahu apakah lapisan-lapisan itu terbentuk dari bahan yang sama dengan batu St. Paul's Bay. Jika demikian, ini bisa berarti beberapa hal. Mungkin ada aktivitas gunung berapi di wilayah itu atau hantaman meteor besar. Atau mungkin pernah ada air tanah di sana di masa lalu. Jika teori ini benar, ada kemungkinan batuan itu menyimpan fosil-fosil kecil dari mikroba purba. Karena itu, NASA berencana untuk membawa sebagian dari bebatuan itu kembali ke bumi pada tahun 2030-an dengan misi pengembalian sampel Mars. Kita akan bisa mempelajarinya dari dekat dan mungkin saja menemukan tanda-tanda kehidupan Mars purba. Yang paling lucu dari semua ini adalah, ini bukan pertama kalinya para ilmuwan berurusan dengan arachnida di Mars. Laba-laba Mars adalah julukan untuk ciri permukaan Mars yang tampak aneh. Di tempat-tempat tertentu di Mars, ada retakan-retakan besar berwarna gelap yang menyebar seperti kaki laba-laba. Beberapa sangat besar, lebarnya lebih dari 914 meter. Dari atas, retakan itu tampak seperti kumpulan hewan bersayap menyeramkan yang sedang bergerak. Bentuk-bentuk menyeramkan ini pertama kali terlihat oleh pengorbit Mars pada tahun 2003 dan sejak itu terus muncul dalam foto-foto satelit. Awalnya nggak ada yang tahu apa itu sebenarnya, tapi para ilmuwan menduga bentuk-bentuk itu terbentuk saat es karbon dioksida, ya es kering yang ada di permukaan tiba-tiba berubah menjadi gas. Perubahan cepat itu menyebabkan gas melesat menembus es dan mengukir pola retakan yang aneh. Yang lebih keren lagi, para ilmuwan NASA berhasil menciptakan laba-laba Mars itu di laboratorium di bumi. Mereka membangun sebuah peralatan khusus yang meniru permukaan Mars dan menyaksikan versi kecil laba-laba itu terbentuk tepat di depan mata. Tim peneliti sudah berusaha menciptakan laba-laba Mars itu selama 5 tahun. Ketika akhirnya berhasil, mereka sangat gembira. Pada tahun 2021, para ilmuwan berhasil menjelaskan bagaimana tanda mirip laba-laba itu terbentuk di Mars menggunakan sesuatu yang disebut model Kiefer. Ide dasarnya adalah bahwa pada musim semi, sinar matahari menyinari bongkahan besar karbon dioksida yang membeku alias es kering. Ini memanaskan tanah Mars di bawahnya, dan es pun mulai berubah menjadi gas. Gas menumpuk di bawah es, dan saat tekanannya menjadi terlalu kuat, boom, es pun retak. Gas menyembur keluar, menyeret pasir dan debu hitam, meninggalkan pola laba-laba menyeramkan saat es mencair di musim panas. Tim menguji teori ini menggunakan ruang khusus besar yang dinamai Dusty. Ya, itu nama sebenarnya. Ukurannya kira-kira sebesar tong dan bisa menciptakan kembali kondisi sangat dingin dan bertekanan super rendah di Mars. Suhunya minus 185 derajat Celcius. Para peneliti juga menaruh tanah di Mars palsu di dalamnya dan menutupinya dengan es CO2. Kemudian mereka menggunakan lampu di bawah tanah untuk memanaskannya, seperti matahari memanaskan Mars. Percobaan mereka berhasil, dan laba-laba kecil pun terbentuk seperti di planet merah. Penelitian ini juga mengungkap sesuatu yang baru. Tim menemukan bahwa es juga terbentuk di dalam tanah dan menyebabkan tanah retak bersama es.
Ini mungkin menjelaskan kenapa kaki laba-laba itu berbentuk zigzag, bukan lurus. Selanjutnya, mereka ingin terus melakukan eksperimen untuk mencari tahu lebih banyak tentang laba-laba Mars. Seperti kenapa hanya muncul di beberapa tempat di Mars dan alasannya nggak banyak terbentuk seiring waktu. Planet merah ini tampaknya ingin mempermainkan manusia dari bumi. Sebagai contoh, pada April 2023, wahana penjelajah Curiosity milik NASA beristirahat sejenak dari pencarian tanda-tanda air purba di Mars dan menemukan sesuatu yang aneh, sebuah buku perjalanan. Belakangan, para ilmuwan menyadari benda itu bukan buku, melainkan batu. Tapi memang tampak seperti buku bersampul tebal dengan halaman yang membeku setengah terbuka. Batu buku ini sangat kecil dengan lebar hanya sekitar 2,5 cm. Jadi mungkin gak berisi cerita-cerita Mars kuno, tapi setidaknya bisa dibawa bepergian. Kemudian pada Januari 2023, Universitas Arizona membagikan gambar aneh lainnya. Formasi batuan di Mars yang tampak seperti wajah boneka beruang raksasa. Ia memiliki 2 mata manik-manik, hidung seperti kancing, dan mulut yang terbalik. Foto ini diambil dari Mars Reconnaissance Orbiter milik NASA yang mengorbit planet merah pada saat itu. Ilmuwan dari Universitas Arizona menjelaskan bahwa wajah boneka beruang itu kemungkinan besar hanyalah bentukan alami, seperti bukit atau gundukan yang terpecah-pecah di tengah kawah purba. Penemuan keren lainnya terjadi pada Februari 2022. Wahana Curiosity melihat sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai bunga kecil dari mineral. Kelihatannya seperti cabang karang kecil, tapi sebenarnya itu deposit mineral yang cukup langka dengan bentuk seperti bunga. Sebagian besar endapan semacam ini terbentuk ketika air purba bercampur dengan bebatuan di permukaan Mars. Jadi bukan hal yang baru bagi para ilmuwan. Tapi yang satu ini unik karena bentuknya seperti tanaman atau bunga kecil. Penemuan berikutnya bahkan lebih liar lagi. Suatu ketika, wahana Curiosity mengambil gambar yang tampak seperti pintu masuk di tebing Mars. Tentu saja orang-orang mulai bertanya-tanya apakah itu pintu masuk rahasia atau mungkin pangkalan tersembunyi bagi para astronot. Namun kenyataannya, itu hanyalah formasi batuan yang sangat keren. Angin dan erosi mengikis batuan itu dari waktu ke waktu, menciptakan bentuk yang sempurna dan simetris. Lebih jauh lagi ke belakang, pada tahun 2018, seorang peneliti melihat bentuk aneh seperti tongkat pada sebuah gambar dan mengira itu seperti fosil jejak kaki hewan. Sayangnya, NASA dengan cepat mematahkan ide tersebut. Jejak tersebut ternyata adalah endapan garam yang terbentuk di area di mana air menguap. Kamu juga bisa menemukan hal serupa di bumi, misalnya di dasar danau yang kering. Jadi meskipun cukup menarik karena menjadi bukti Mars pernah memiliki sungai dan danau, jejak-jejak itu bukanlah bukti adanya kehidupan, hanya formasi batuan yang unik. Penemuan berikutnya benar-benar menakjubkan. Wahana penjelajah Opportunity milik NASA menemukan bebatuan berbentuk bulat seperti blueberry di Mars pada tahun 2004. Tapi itu bukan jenis yang biasa kalian makan. Blueberry ini terbentuk dari besi dan merupakan bukti bahwa dulunya Mars memiliki banyak air. Selama miliaran tahun, air mengikisnya dan menciptakan bola-bola kecil ini. Para ilmuwan menduga bola-bola itu terbentuk ketika Mars masih jauh lebih basah daripada sekarang. Blueberry yang kaya akan besi ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Mars mungkin sangat berbeda di masa lalu. Tanah merah dan kering di bawah kakimu bergetar. Retakan besar terbuka di tanah, hendak menelanmu. Tapi nggak seperti di bumi, gempa-gempa ini nggak berasal dari dalam planet. Sebuah ancaman dari luar angkasa yang memicunya. Para ilmuwan mendapat temuan mengejutkan tentang gempa Mars. Dengan menggunakan data AI dan insight milik NASA, mereka mendapati sebagian gempa disebabkan oleh tumbukan meteorit. Artinya, Mars mengalami tumbukan 2,5 kali lebih sering daripada yang kita duga, dan kawah-kawah baru terbentuk setiap saat. Bagian paling menakutkannya adalah tumbukan ini gak hanya mengguncang tanah. Gelombang kejut sangat kuat yang dihasilkan merambat jauh ke dalam planet, yang menyingkap jalur seismik tersembunyi dan interior yang gak stabil. Gak seperti yang kita bayangkan. Ini mengubah semua yang kita tahu tentang Mars.
Nah, pertanyaan besarnya adalah, apalagi yang bersembunyi di bawah permukaannya? Mari kita ikuti dulu alur pemikiran para ilmuwan. Mereka mengambil data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA dan membandingkannya dengan kawah tumbukan baru yang ditemukan oleh Mars Reconnaissance Orbiter. Saat itulah mereka menemukan sebagian tumbukan menciptakan jalur seismik melewati mantel alih-alih diserap oleh kerak Mars. Meski NASA menghentikan misi InSight pada tahun 2022, datanya masih sangat berharga. Pendarat yang menempatkan seismometer di Mars ini mencatat lebih dari 1.300 gempa Mars. Sebagian disebabkan retakan batuan bawah tanah akibat panas dan tekanan. Sebagian lagi tampaknya akibat meteoroid yang menabrak permukaan planet merah. Dengan mempelajari pergerakan gelombang seismik melewati kerak, mantel, dan inti, para ilmuwan terus memetakan struktur dalam Mars. Di masa lalu, para peneliti sudah mengaitkan kawah tumbukan dengan data seismik. Tapi studi baru ini adalah kali pertama tumbukan baru dikaitkan dengan gempa yang terdeteksi di Cerberus Fossey. Itu adalah wilayah sangat aktif yang berjarak 1.640 km dari InSight. Para ilmuwan mendapati kawah selebar 21 meter ini berada lebih jauh dari pendarat InSight NASA dari perkiraan, kalau mempertimbangkan kekuatan gelombang seismik yang dihasilkannya. Kerak Mars diperkirakan menyerap sebagian besar energi dari tumbukan, yang membatasi seberapa jauh gelombang seismik bisa menjalar. Namun, analisis kawah ini menunjukkan bahwa alih-alih teredam, gelombang justru mengambil jalur yang lebih langsung dan lebih dalam melalui mantel planet. Temuan tak terduga ini menunjukkan kalau Mars memiliki jalur seismik, yang memungkinkan gempa menyebar lebih jauh dari yang diduga sebelumnya. Tim InSight kini perlu mengkaji ulang model komposisi dan struktur interior Mars. Setelahnya, kita bisa lebih memahami bagaimana sinyal seismik yang dihasilkan oleh tumbukan bisa mencapai sedalam itu. Memilah data sebanyak itu secara manual butuh waktu bertahun-tahun. Tapi untungnya, sekarang ini ada alat-alat baru dan para ilmuwan bisa menyortir puluhan ribu foto menjadi beberapa foto saja dalam hitungan hari. Jadi, peneliti fokus untuk menemukan kawah dalam jarak sekitar 3.000 km dari lokasi InSight. Tujuannya untuk mengidentifikasi kawah-kawah yang terbentuk ketika seismometer InSight aktif. Dengan membandingkan gambar sebelum dan sesudah dari konteks kamera seiring waktu, mereka mengidentifikasi 123 kawah baru untuk dicocokkan dengan data seismik InSight. Dari jumlah itu, 49 kawah berpotensi cocok dengan gempa yang terdeteksi oleh seismometer InSight. Dan setelah analisis lebih lanjut, tim memutuskan bahwa kawah tumbukan Cerberus Fossey yang berukuran 21 meter sebagai temuan utamanya. Penemuan ini kemungkinan akan membantu para ilmuwan membedakan antara sinyal dari gempa internal dan sinyal dari tumbukan meteoroid. Awalnya, mereka menduga Cerberus Fossey menghasilkan banyak sinyal seismik frekuensi tinggi yang terkait dengan gempa yang berasal dari dalam Mars. Tapi data baru menunjukkan kalau sebagian aktivitas ini mungkin disebabkan oleh tumbukan, bukan proses internal. Misteri lain yang belum bisa dipecahkan oleh para ilmuwan selama 50 tahun adalah kenapa Mars terbelah menjadi dua bagian yang sangat berbeda. Tapi berkat rekaman gempa Mars, mereka akhirnya menemukan jawabannya. Sejak tahun 1970-an, para peneliti sudah tahu bahwa Mars punya dua wilayah yang berbeda. Dataran rendah utara mencakup sekitar 2/3 dari belahan utara planet ini, sedangkan dataran tinggi selatan meliputi sisanya. Dataran tinggi selatan sekitar 5 km lebih tinggi dari dataran rendah utara, dan keraknya atau lapisan terluar Mars yang mirip cangkang lebih tebal di bagian selatan. Pembagian aneh ini dikenal sebagai dikotomi Mars. Ada dua kemungkinan penjelasan untuk ketidakseimbangan ini. Salah satu teori menyatakan ada proses internal yang nggak diketahui di dalam Mars yang menciptakan perbedaan itu. Teori lainnya menyatakan bahwa tabrakan besar mungkin dengan batu antariksa seukuran bulan atau beberapa tabrakan kecil pernah membentuk ulang permukaan planet ini. Tapi permukaan Mars sudah sangat tua. Karena itu sangatlah sulit untuk menentukan secara pasti apa yang terjadi. Nah, sebuah studi baru yang diterbitkan pada 27 Desember 2024
telah menggunakan data gempa Mars dari pendarat InSight milik NASA untuk mencari tahu apakah penyebab perbedaan ini terletak jauh di dalam planet. InSight diposisikan di dekat batas antara dataran rendah utara dan dataran tinggi selatan. Misinya adalah merekam gelombang seismik dari gempa Mars yang menjalar melalui mantel planet, yaitu lapisan batuan di bawah kerak. Jadi, ilmuwan membandingkan bagaimana gelombang-gelombang ini bergerak di bawah dataran rendah dan dataran tinggi. Mereka mencari perbedaan di bagian dalam planet ini. Ternyata gelombang seismik kehilangan energi lebih cepat ketika melintasi dataran tinggi selatan. Artinya, mantel di bawah wilayah ini jauh lebih panas daripada di bagian utara. Ini bukti kuat bahwa kekuatan internal planet bukan dampak eksternal yang menyebabkan terbaginya Mars secara nggak biasa. Tim peneliti meyakini bahwa perbedaan suhu di bawah dua bagian Mars bisa ditelusuri dari aktivitas tektonik purba. Aktivitas ini membentuk planet Mars, tapi kemudian berhenti. Di masa lalu, Mars memiliki lempeng tektonik yang bergerak, seperti halnya bumi. Ketika lempeng-lempeng ini bergeser bersamaan dengan batuan cair di bawahnya, bisa saja menciptakan dikotomi Mars. Tapi akhirnya gerakan itu berhenti, meninggalkan apa yang disebut ilmuwan sebagai mantel stagnan. Itu adalah lapisan tebal yang nggak bergerak di atas interior planet yang cair. Jika ini benar, berarti mantel di bawah dataran tinggi selatan masih terus mendorong ke atas, sementara mantel di bawah dataran rendah utara tenggelam lebih dalam ke arah inti planet. Proses yang terus berlangsung ini bisa menjelaskan kenapa kerak Mars lebih tebal di bagian selatan. Pada saat yang sama, kita nggak bisa sepenuhnya mengesampingkan gagasan bahwa tumbukan eksternal menciptakan dikotomi tersebut. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan tumbukan besar masih bisa jadi penjelasan yang memungkinkan. Untuk memecahkan misteri ini, ilmuwan butuh lebih banyak data gempa Mars dan model yang lebih detail tentang bagaimana Mars terbentuk. Ngomong-ngomong, kalau kamu memutuskan pergi ke Mars, kamu mungkin akan bertemu dengan pahlawan dalam video kali ini, yaitu pendarat InSight. InSight seharusnya diluncurkan pada Maret 2016. Tapi ada masalah pada salah satu instrumennya yang menyebabkan penundaan. Ada kebocoran vakum pada seismometernya. NASA menjadwalkan ulang peluncurannya pada Mei 2018 dan masalah ini berhasil diperbaiki. Tapi penundaan ini meningkatkan total biaya dari 675 juta menjadi 830 juta dolar. Meski demikian, InSight berhasil mendarat di Mars pada 26 November 2018. Tapi seiring waktu, debu menumpuk di panel-panel surya InSight, membuatnya lebih sulit untuk mengisi ulang daya. Pendarat InSight menggunakan panel surya dan baterai, tapi perlu hembusan angin sesekali yang disebut waktu pembersihan untuk membersihkan debu dari panel. Sayangnya, tempat InSight mendarat nggak mendapat cukup angin untuk menjaga dayanya selalu terisi penuh. Pada Februari 2021, selama musim dingin di Mars, debu tebal menutupi panel-panelnya dan hanya menghasilkan 27% dari kapasitas total. Untuk menghemat daya, NASA mulai mengatur InSight ke mode hibernasi, mematikan instrumen secara bertahap untuk menjaga elektroniknya tetap hangat. Mereka berharap cuaca yang lebih baik akan memungkinkan pendarat untuk mengisi ulang daya dan kembali bekerja pada Juli 2021. Pada Mei 2021, tim menemukan cara cerdas untuk memulihkan daya menggunakan lengan pendarat untuk memindahkan pasir ke panel, membantu angin membersihkan debu. Tapi pada akhirnya, InSight hanya menghasilkan 1/10 daya dari sinar matahari dibandingkan saat pertama kali tiba. Pada Juli 2022, NASA menempatkannya dalam mode daya rendah untuk terus mendeteksi gempa Mars. Pendarat ini terus beroperasi hingga Desember 2022. Pada 20 Desember, NASA mengumumkan bahwa InSight telah hilang kontak dengan bumi pada 15 Desember. Dan misi ini secara resmi berakhir pada tanggal 21 Desember 2022. And we have liftoff as Mars Mobile Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. Ada sebuah struktur aneh di Mars, bentuknya segi empat. Segi empat ini nyaris sama sisi, sendirian di hamparan gurun merah. Struktur ini terlihat terlalu sempurna, terlalu presisi untuk sesuatu yang alami. Alam sifatnya tak beraturan,
dan jarang sekali ada sesuatu yang terlihat begitu disengaja. Gambar ini tersebar di internet dan tentunya membuat gempar. Gambar ini pun menjadi viral di media sosial dan memicu banyak sekali teori konspirasi. Beberapa orang yakin bahwa itu adalah bukti makhluk cerdas pernah menginjak kaki di Mars. Baiklah, mari kita selami dan cari tahu. Citra itu asli, dan segi empat itu sudah ada sangat lama. Kamera Mars Orbiter milik NASA memotretnya pada tahun 2001, menangkap sepotong kecil permukaan Mars, dan di sanalah terdapat segi empat itu. Apakah itu bukti adanya makhluk cerdas? Saat ini Mars adalah planet yang kosong, gurun berwarna karat. Tapi dahulu kala, Mars mungkin merupakan planet yang berbeda, penuh dengan sungai yang mengalir deras, samudera yang luas, dan awan tebal di angkasa. Di dunia seperti itu, kehidupan, jika memang pernah ada, bisa saja mulai muncul, dan ada kemungkinan itu pernah terjadi. Para ilmuwan menduga kehidupan bisa saja ada di Mars selama periode singkat, yaitu sekitar 4,1 hingga 3 miliar tahun lalu. Kehidupan itu bisa saja dimulai pada era awal sejarah Mars yang disebut periode Noachium dan berlangsung hingga akhir periode Hesperium. Sementara itu di bumi, lautan pertama baru terbentuk. Kehidupan di planet kita baru saja dimulai dalam bentuk bakteri-bakteri kecil di ventilasi hidrotermal laut dalam. Ketika Mars sudah sepenuhnya basah, di bumi belum ada tumbuhan atau hewan, hanya kehidupan mikroskopis yang berusaha bertahan hidup. Oke, Mars memimpin dalam awal munculnya kehidupan. Atmosfernya jauh lebih tebal, hingga bisa memerangkap cukup panas untuk menjaga air tetap cair. Jaringan lembah, jejak-jejak besar di lanskap merah menunjukkan kisah luar biasa tentang curah hujan, sungai, dan danau. Asteroid-asteroid besar masih menghantam Mars saat itu, dan mungkin saja membawa molekul-molekul organik. Tapi kalau itu benar, lalu apa yang terjadi dan kemana perginya kehidupan? Sebuah penelitian terbaru dari NASA menunjukkan jawabannya lebih rumit dari yang kita duga. Para astronom meyakini sesuatu yang drastis terjadi di Mars secara tiba-tiba. Iklimnya yang nyaman lenyap dalam sekejap. Atmosfernya menipis. Tanpa medan magnet yang kuat seperti di bumi yang melindunginya, radiasi matahari mengikis habis atmosfer Mars sehingga menjadi dingin dan kering. Lautan menguap begitu saja. Sebagian airnya terlepas ke angkasa, sementara sisanya membeku di bawah tanah atau terkunci di tudung es kutub. Saat ini yang tersisa hanyalah kenangan, kanal kering, dan endapan mineral asin. Tapi tampaknya transisi ini nggak terjadi tiba-tiba. Prosesnya lambat dan bertahap. Mars berubah dari basah dan hangat menjadi dingin dan kering selama jutaan tahun. Bahkan, Mars masih memiliki lautan bahkan setelah suhunya turun sampai titik beku. Sebagian wilayah Mars, khususnya dataran rendah di bagian utara, mungkin masih basah selama berabad-abad. Bukankah seharusnya air membeku saat suhu di bawah 0 derajat Celcius? Ya, tentu. Tapi ada banyak alasan kenapa keajaiban ini terjadi, seperti atmosfer Mars yang tebal dan air hangat yang mengalir melalui arus. Dan selama waktu yang disebutkan tadi, dari zaman Noachium hingga akhir zaman Hesperium, kehidupan bisa saja menemukan jalan. Mikroba di bumi tumbuh subur di beberapa tempat paling keras, di bawah es Antartika, di lubang laut dalam, di danau vulkanik beracun. Kehidupan gak peduli. Jadi, masa-masa ini dalam sejarah Mars pasti masa yang menakjubkan. Tapi jangan salah, Mars gak pernah benar-benar nyaman, bahkan pada masa-masa nyamannya. Mars gak serimbun dan sehijau yang kita bayangkan. Di masa-masa awalnya, Mars sangatlah ekstrim, lebih mirip saat bumi masih muda. Pada masa Noachium, Mars sangat hangat, tapi juga basah. Kemudian iklim bergeser ke periode Hesperium. Lautan membentang di dataran rendah utara, suhu turun dan salju menumpuk tinggi, membentuk gletser besar di selatan, mengubah planet ini menjadi dunia es. Menemukan kehidupan mikroskopis pada masa itu mungkin saja bisa, tapi peradaban cerdas kemungkinannya kecil. Segi empat yang viral itu belum menjadi bukti adanya kehidupan cerdas, dan inilah alasannya. Pertama, orang-orang gempar karena alam gak mungkin membuat garis lurus.
Tapi itu nggak sepenuhnya benar. Itu biasa ditemukan di alam. Sebagai contoh, di bumi ada Giant's Causeway di Irlandia Utara yang penuh kolom basal heksagonal yang indah. Ini terbentuk alami dari aktivitas gunung berapi. Ada juga Menara Setan di Wyoming. Masih ingat dengan film Close Encounters di tahun 80-an? Itu adalah formasi batuan simetris yang terbentuk karena erosi. Tapi kalau dilihat dari luar angkasa, semua ini akan terlihat seperti buatan. Jadi apa sebenarnya segi empat ini? Mungkin saja pola rekahan pada batuan atau permukaan yang terpecah-pecah di sepanjang garis lurus akibat tekanan. Hal ini sering terjadi di bumi saat batuan mengembang dan menyusut seiring waktu. Dan di Mars, permukaannya terus-menerus dihantam meteor, angin, dan perubahan suhu yang ekstrim. Gak heran kalau batuan bisa stres. Apa yang terjadi di sini termasuk kasus pareidolia. Ini kegiatan favorit otak kita, menemukan pola dalam sesuatu yang acak. Kita berevolusi seperti ini. Jadi, terkadang kita memandang objek alam dan melihat hal-hal yang gak masuk akal. Wajah di pohon, hewan di awan, beragam bentuk, dan sebagainya. Selain itu, NASA sudah memotret Mars selama beberapa dekade. Ada foto-foto kawah, gunung, lembah, dasar sungai beresolusi tinggi, semuanya. Bukankah peradaban kuno akan meninggalkan sesuatu yang lebih baik daripada batu berbentuk segi empat? Meski semua terkikis seiring waktu, seharusnya ada lebih banyak tanda seperti jalan, fondasi, artefak, reruntuhan, atau apa saja. Oke, sejujurnya memang ada sesuatu. Segi empat itu bukan pertama kalinya Mars mempermainkan kita. Selama bertahun-tahun, kita sudah melihat mulai dari terowongan sampai pahatan wajah, bahkan Bigfoot. Atau pintu ini, misalnya, lubang persegi panjang yang terpotong sempurna. Itulah yang orang-orang lihat ketika wahana Curiosity milik NASA mengirimkan citra East Cliff di Gunung Sharp. Ini hampir seperti lorong kuno yang mengarah jauh ke permukaan. Kamu hanya perlu masuk untuk menemukan pangkalan bawah tanah yang fantastis. Nah, NASA memutuskan untuk melihat lebih dekat. Ternyata tingginya hanya setengah sentimeter dan lebarnya 40,6 cm, seukuran pintu anjing. Itu karena yang kita lihat bukanlah pintu, tapi retakan terbuka. Retakan pada batuan yang terjadi secara alami seiring waktu. Retakan semacam ini sangat umum ditemukan, baik di bumi maupun Mars. Retakan ini terbentuk ketika batuan dasar mengalami tekanan, mengembang, menyusut, atau terkikis oleh angin dan waktu. Jika berjalan melintasi gurun pasir di bumi, kamu akan melihat banyak bentuk serupa. Ngarai, tebing, dan bahkan batu-batu besar memiliki retakan yang dari sudut yang tepat mungkin terlihat seperti pintu. Hanya saja, ini nggak difoto oleh NASA. Selain itu, garis sangat lurus ternyata hanyalah tipuan perspektif. Jika citranya diperkecil, kamu akan melihat bahwa itu hanyalah satu retakan kecil dalam formasi batuan yang jauh lebih besar. Ada juga wajah Sidonia yang terkenal itu. Foto ini diambil pada tahun 1976 oleh wahana pengorbit Viking 1 milik NASA saat memindai Mars. Di wilayah yang dinamai Sidonia, wahana ini memotret sesuatu yang tampak seperti wajah manusia yang sangat besar. Sebuah formasi batuan sepanjang 1,9 km. Dan wajah yang satu ini telah menginspirasi banyak buku, dokumenter, film, dan siniar. Tapi ketika pengorbit Viking milik NASA pertama kali memotret Sidonia, kameranya belum terlalu canggih. Citra wajah itu memiliki resolusi rendah dan membuat detailnya kabur. Misi NASA selanjutnya dibekali kamera yang jauh lebih baik. Dan ketika Mars Global Surveyor mengunjungi kembali Sidonia pada tahun 2001, kebenarannya tak terbantahkan. Wajah Sidonia hanyalah sebuah bukit. Formasi batuan dengan tonjolan dan cekungan yang diukir oleh angin dan erosi. Dan pada tahun 2006, dalam misi lain, gambar berwarna dengan detail yang sangat tajam berhasil diambil. Gak ada jejak wajah yang tersisa di sana. Itu trik pareidolia lainnya. Mars masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Tapi rahasia-rahasia itu berkaitan dengan sejarahnya yang menarik, bukan peradaban kuno rahasia. Kesimpulannya, jangan percaya semua yang kamu lihat di dunia maya. Terkadang sebuah batu misterius hanyalah batu biasa.